Halo kawan-kawan, balik lagi sama aku Ardi Adriansyah. Kali ini kita lagi di tempat apa ya? Tempat apa Ki? Campground Batu Kuda. Camping ground gitu ya, Iya, di daerah Kota Bandung. Batu Kuda namanya. Batu Kuda. Iya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja sama teman aku, namanya Uki, boleh diperkenalin? Ki? Ya, nama saya Muhammad Luki Septiansa. Tinggal dan lahir di Bandung. Oh, gede di Bandung gitu. Ya, dari Bandung. Usia saya menginjak 21 tahun. Oke. Ternyata samaan umurnya. Gini, langsung aja kali ya. Ini aku tuh penasaran gitu sama yang suka daki terus suka outdoor gitu. Mumpung ada orangnya, sekalian aja langsung tanya-tanya gitu. Oke, gini Ki. Nah, aku mau nanya, kapan sih pertama kali Uki naik gunung? Kalau pertama kali sih waktu tahun 2015. Sekitar 5 tahunan yang lalu ya? Iya, 5 tahun yang lalu. Waktu itu pertama kali mendaki Gunung Melayang. Gunung Melayang. Oh, karena ini ke atas Gunung Melayang kan? Oh iya, ke atasnya lagi Gunung Melayang. Karena si letak rumah sama gunung tersebut emang dekat. Oh gitu. Jadi pertama kali ke sana gitu. Oke. Gitu. Ini pertanyaannya, apa yang membuat Uki seolah tertarik buat naik gunung gitu? Apa yang menarik Uki buat pengen naik gunung gitu? Kalau pertama kali awalnya penasaran gitu kan, apa sih yang ada di gunung tersebut gitu kan. Pas udah tahu ternyata emang gak ada apa-apa gitu kan. Emang sepi. Cuman yang enaknya itu waktu itu sih camp ceritanya. Nah, pas paginya itu, kalau para pendaki ya mungkin yang lain juga bisa ngerasain, yang paling enak itu pas paginya itu lihat sunrise. Sama Apalagi lihat awan kayak gitu ya? Iya, biasanya sih familiarnya disebut samudra awan gitu. Samudra di atas awan. Nah, itu sih. Jadi awalnya. emang pengen lihat view-nya kayak gitu ya? Iya, awalnya penasaran lihat view, ternyata Asik juga. Nah, itu yang dikangenin itu udah pulang. Ketika udah pulang, nah ingat momennya, pengen lagi nih. Nah, bikin lagi gitu. Iya, jadi lagi kesananya jadi terus-terusan sampai ya jadi seorang pendaki gitu. Oke. Kan dari 2015 ke sekarang 2020 itu ada jarak waktu sekitar 5 tahunan. Adakah gunung yang pernah didaki sama Uki yang paling berkesan gitu? Ada Gimana itu? gunung yang paling berkesan untuk didaki itu Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango itu kan? Iya, Gunung Gede Oh. Pangrango. Awalnya bisa bikin terkesan itu pas pendakian kan di foto-foto, wah bagus nih gitu kan, Keren gitu ya? keren, Estetik gitu ya? pas nyampe ke sana lihat pendakian ternyata beda. Malah kayak di pasar gitu kan. Maksudnya banyak orang, banyak yang daki juga. Banyak mendaki, apalagi pas itu kebetulan emang malam minggu ke sananya, hari Sabtu. Oh iya. Jadi berkesan, ternyata di gunung juga lebih ramai daripada diam di kota. Oh iya. Shit. Itu dari sumber suara tadi. Emang suka ada pemberitahuan kayak gini? Ya, jadi untuk pendaki saat ini atau yang suka main outdoor saat ini, selalu diingatkan sama petugasnya harus menggunakan protokol seperti wajib pakai protokol masker. Kesehatan. Ya, pakai masker, terus jaga jarak kayak gitu kan gitu. Ini sekitar
setengah Ada meter lah ya. setengah meter ada lah. Sama kalau mendaki atau main ke tempat outdoor itu Alam ke alam. ya kalau saat ini kalau sebisa mungkin sama orang yang benar-benar emang kenal gitu. Jadi emang udah tahu dia sehat atau enggak gitu. Takutnya malah bawa virus itu. Iya. Sebenarnya itu kan ngerugiinnya untuk Semua. banyak kan. Iya, banyak orang itu. Tadi Gunung Gede ya yang paling berkesan. Iya. Selama ini apakah ada kejadian unik gitu selama naik gunung, misalkan Ugi pernah ngalamin ini, terus itu yang bikin nggak lupa gitu, bikin keinget terus gitu. Kejadian unik sama naik gunung. Ada. Waktu itu pernah mendaki tahun 2018 kalau nggak salah, 2018. bulan Agustus, tapi awal-awal sih. Saat itu mendaki ke Gunung Cikuray di Jawa Barat, Garut. Jadi ceritanya dari awal kita mendaki itu emang suka ada babi. Kalau familiarnya disebutnya si Bagas. Bagong. Oh, Bagas. Bagas. Ada informasi katanya si Bagas itu sampai pos 6. Kan posnya sampai, kalau dihitung sampai pos 7. Nah, pos 7 itu kan tempat camp. Kita kan merasa udah aman karena emang nggak diikutin juga sama si babi tersebut nih, si Bagas. Pas udah ngediriin, udah ngediriin camp, udah ngediriin tenda, udah pas pukul 3 subuh ada yang narik apa sih, tenda. Oh, narik tenda gitu. Iya, yang ngerasa mungkin itu cuman saya doang, karena ya kalau udah mendaki kan capek, pasti kalap lah tidurnya, jadi nggak ada yang ganggu juga, nggak kerasa. Sekali ini mah mungkin pertama kepikiran, wah ini mungkin mistis, ada hal yang saya langgar. Pas kesini angin mungkin enggak, di pojok tenda itu disimpan tas carrier. Si tas carrier itu carrier saya kebetulan semuanya makanan. Ternyata si babi itu ngikutin sampai ke pos 7, hampir ke puncak. Digusur tuh si tenda, tapi bolong. Nah, si carriernya turun, keluar karena kegusur sama babon itu, digusur sampai sama babi itu lumayan jauh. Yang biasanya babi ngejar orang, jadi kita ngejar babi. Iya, ngejar babi, bukan ngejar babinya, karena tasnya kebawa sama babi. Tapi si makanannya itu keambil apa gimana? Enggak sih, ke makanannya, karena ya acak-acakan itu di jalan gitu. Oh gitu. Iya, berhamburan kayak gitu. Iya, berhamburan. Itu kalau aku sih nanti bakalan takut juga gitu ya, karena babi kan bukan ganas juga sih, tapi identiknya nyelakain lah. Iya. Identiknya kan nyelakain gitu, apalagi di gunung gitu kan. Iya. Untungnya nggak ada yang kenapa-napa kan. Nggak, cuman selesai itu semuanya bangun lihat tenda bolong. Ya si carrier. Maksudnya bolong sobek atau? Iya, sobek. Si carriernya nyangkut ke itu apa sih, taring kan suka ada taring. Si babi itu. Nah, kegusur. Untung lepas di jalan, cuman emang agak jauh dari si tenda tersebut gitu sih. Abis dari itu si Bagas itu balik lagi apa gimana? Kayaknya balik lagi ke rumahnya gitu. Ke rumahnya. Iya. Oke, emang unik. Hasil. unik banget. Gini, di gunung itu kan nggak kayak di kota ya, nggak kayak di jalan raya gitu. Kita tersesat bisa lihat Google Maps atau aplikasi peta kayak gitu kan. Kalau di gunung itu susah juga ya. Pernah nggak tersesat? Iya. Kalau tersesat pernah. Jadi biasanya waktu itu emang nggak masih di Gunung Manglayang. Minim pengetahuan sama emang si kondisi udah lelah. Nah, harusnya emang kalau saran nih buat pendaki, kalau emang kalian ngerasa lelah dikit juga,
udah istirahatin gitu kan, bisa minum dulu atau ngopi dulu, tapi jangan terlalu lama karena diam terlalu lama di jalan pas mendaki itu bisa menyebabkan dingin ke badannya itu. Oh, Biasanya itu penyebab hipotermia itu gitu. Nah, karena lelah terus nyasar padahal si jalan itu di situ. Ya saya yang pernah ngalamin, bukan karena hal mistis-mistis gitulah, karena itu lelah sama emang ego maksain diri untuk ayo kita harus ke puncak gitu, ya, harus lanjut gitu. iya karena waktu sekian. Nah itu yang dikurangi harus ego, sama kalau lelah harus ya bisanya kalau bisa-bisain berhenti, istirahat dulu. Emang harus istirahat dulu kalau misalkan udah lelah gitu ya. Iya. Sama kayak apa ya, naik motor lah atau berkendara gitu. Naik gunung apakah ada bahayanya juga nggak sih? Oh banyak banget lah naik gunung. Sebentar, kayaknya ini agak panas, geser dulu. Boleh. Oke, lanjut. Jadi apakah ada bahayanya naik gunung? Naik gunung itu sebenarnya banyak bahayanya, tapi yang harus diperhatikan itu justru gini ya, di Indonesia bukan di Indonesia, di lingkungan kita terlalu banyak gini suka mendaki karena lihat foto, lihat di sosmed gitu kan. Pengen ikut hitsnya gitu. Nah itu, tapi sebelum mendaki ayolah kita gali dulu pengetahuannya, etika-etikanya, biar kan suka ada kan berita sampai ada yang meninggal, ada yang tersesat. Nah itu karena ini pengetahuan, meskipun ada yang udah disebut senior gitu, udah menguasai, malah mereka yang pencipta teori di gunung tersebut masih bisa celaka, tapi minimal kita menguranginya dengan kita mengetahui pengetahuannya dan belajar dulu ya gitu. Jadi bahaya banyak, tapi kalau kita belajar dulu ya minim bahayanya, tapi tetap ada ya. Bahaya ada, waspada. Misalkan nih buat teman-teman juga, misalkan buat saya lah, adakah yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum naik gunung? Entah itu dari pakaian, barang-barang atau apa gitu yang diperhatikan dulu. Itu penting sekali. Itu kan nah di sana kita harus belajar dulu untuk naik gunung itu ya, menambah pengetahuan dulu. Yang pertama itu kan kita harus memilah-milah barang bawaan gitu kan. Pertama kan barang masak apa saja sih nih, kayak seperti ini kan kompor, ini kan cooking set, botol, gelas. Kalau saya keseringan ke gunung pakai botol, bawa dari rumah biar nanti pulang tidak menimbulkan sampah. Terus kita perhatikan pakaian. Sangat dilarang sekali kalau mendaki itu menggunakan celana jeans. Iya, lepisan, karena itu bisa berakibat fatal juga terhadap kesehatan, seperti lecet lah gitu. Atau menyebabkan daki. Daki itu apa? Daki kotoran yang nempel di kulit. Iya. Jadi kita harus merhatikan pakaian kayak celana, minimal kita yang ada khusus lah celana untuk mendaki, atau PDL gitu ya, minimal PDL. Terus jaket juga kan disaranin, suka lihat juga gitu kan, di gunung-gunung kayak gunung belum tingginya belum 2000 ke atas, ngeri juga lah pakai hoodie gitu kan. Jaket patah harusnya kan ada yang minimalnya jaketnya ada apa itu teknologi windproof, jadi anti angin. Kalau lebih bagusnya waterproof, anti air, otomatis kan anti angin juga.
karena memang lumayan itu penyebab fatal, bisa menyebabkan kematian karena salah pakai pakaian, bisa menyebabkan hipotermia kan dari salah menggunakan pakaian. Terus minimal bawa kaos 2. Mm-mm. Nah selanjutnya kita lihat lagi tenda. Tenda juga sekarang kan udah modern lah, pasti jangan, kalau dulu pakai tenda itu apa sih, tenda pramuka udah wah gitu kan, Yang panjang buat 10 orang. oh ya itu yang apa sih, oh iya iya tahu lah, pernah Nah, beli. kalau bisa dihindari lah gitu pakai tenda dulu. Emang agak mahal di kalangan menengah ke atas lah pembeliannya, emang mahal, lumayan lah, mahal. Tapi menjamin keselamatan juga. Kita nggak tahu kan kalau di gunung tiba-tiba ada cuaca yang kurang baik seperti badai, hujan gitu, itu bisa menahan juga. Ya hal intinya buat makan kan ada peralatan masak, pakaian, sama barang bawaan kayak sama pendukung lagi yang lain seperti tenda, flysheet itu harus dibawa lah. Itu yang selalu harus diperhatikan. Ketika naik ke gunung juga makanan pun harus diperhatikan ya, jangan sampai kita kelaparan di sana karena di sana nggak ada Alfamart, Indomart tuh. Iya emang nggak ada. Jadi Belum memang harus mungkin. diperhatikan juga makannya. Ya itu harus diperhatikan, seperti bawa ciki itu kurang baik sebenarnya. Nah ini buat makanan tersendiri, misalkan mau naik gunung tuh lebih baiknya tuh bawa makanan apa, makanan berat kah atau makanan instan gitu, ataukah yang udah jadi atau gimana sih lebih baik gitu? Kalau makanan sih lebih baiknya bawa makanan berat, tapi makanan ringan kalau bawa gak apa-apa, tapi dibanyakin makanan berat. Kalau makanan ringan pertama kurang apa sih, menahan laparnya lama, kurang lama menahan laparnya. Kalau makanan berat kan sekali makan bisa menahan lapar lama gitu, gitu kan. Jadi tidak menyita waktu, dikit-dikit lapar kan, dikit-dikit istirahat masak ya, kalau bisa makanan berat. Kalau saya sih biasanya emang bawa nasi, terus makanan instan kayak ikan sarden gitu yang kali nanti dimasak di atas gitu. Ya jadi makanan berat plus instan gitu. Jadi lama gitu. Ya, for your information, jadi kita tuh nggak di gunung ya, ini apa ya, bukit, bukan bukit juga ya, campground, masih di kaki gunung lah ya. Jadi nggak di atas banget, nggak di puncak gitu. Oke Ki, lanjut lagi ya Ki. Tadi kan ngomongin barang yang harus diperhatikan. Ini sih nanya ke Uki sendiri, Uki pribadi gitu. Adakah barang Uki yang kalau misalkan naik gunung tuh mesti dibawa gitu? Ada. Itu yang sering, yang harus dibawa itu menurut versi saya sih ya, versi Uki. Pertama air itu harus. Betul. Jangan menyepelekan. Biasanya wah dari di sana ada air, di sana ada yang jual air atau kemasan, air kemasan. Itu lumayan fatal juga, karena pertama kalau ke gunung itu warung yang dekat gunung itu pasti harganya tidak semurah di bawah lah di kota gitu. Biasanya ditinggiin ya, harganya lebih tinggi karena mungkin biaya transportasi dan jarang juga. Jadi yang penting itu saya yang harus dibawa itu kalau alat makan dan minum ya minuman itu. Jadi minum air putih kalau bisa, sama kopi biasanya. Cikopi lah sama sleeping bag gitu buat tidur. Jadi emang bener-bener harus perhatiin gitu kan, karena di atas dingin juga ya. Semakin malam lanjut ke subuh itu lumayan, terus semakin turun itu sleeping bag biasanya itu barang yang nggak mungkin nggak dibawa gitu.
nih buat air sendiri nih. Biasanya kan ada yang mikir, ah gue mau bawanya dikit aja karena berat gitu. Mm. Nah itu pemikiran kayak gitu ini gimana menurut Uki sendiri? Kalau menurut saya sih, ketika kalian mau mendapatkan hasil yang baik, berbanding lurus dengan resiko yang banyak. Jadi Gitu. gimana tuh? Ya kalau mau melakukan suatu hal yang hasilnya menguntungkannya banyak, resikonya juga banyak. Jadi meskipun berat ya itu resiko, kita harus bawa. Kalau misalkan bawanya dikit ya resikonya Kita kehausan ntar karena iya habis. bisa. Kalau haus doang gak apa-apa, tapi kalau dehidrasi di kedinginan itu yang bahaya. Yang penyebab hipotermia itu kan salah satunya gitu kan. Menyepelekan hal yang sebenarnya itu penting tapi sepele kelihatannya kan. Jadi lebih baik berjuang dulu di awal gitu. Iya. Nanti juga bakalan ngikutin si hasilnya kayak gitulah analoginya misalkan. Jadi ketika semakin besar keuntungan yang kita inginkan, resikonya juga banyak juga. Setuju nih, bagus juga quote-nya. Iya. Oke, terakhir Uki, ini pesan Uki lah, versi Uki buat para pendaki pemula, buat saya juga gitu ya. Menurut versi Uki, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dibawa nantinya, kayak gitu-gitu. Iya. Pertama yang saya tadi bilang, pengetahuan. Jadi kita harus mengetahui tentang keilmuan mendaki seperti mountain and jungle gitulah. Ada pengetahuannya, referensinya juga sekarang udah banyak, bisa dicari di internet, media sosial. Bahkan kalau buku emang dari dulu kan buku udah ada, udah banyak ya. Yang kedua, kita mengetahui gunung yang kita daki itu seperti apa, etikanya harus gimana. treknya dulu, harus lihat treknya dulu gitu ya, etikanya maksudnya gimana. Harus lihat apa ya, yang pernah udah cari-cari tahu informasi tentang gunung ini gitu misalkan gitu ya. Harus cari tahu dulu, kadang kan ada larangan. Iya benar. Gimana ya, meskipun sebenarnya itu mistis lah, gak ada. Kita bukan meyakini tapi menghargai melakukan hal yang sifatnya mistis itu. Bukan saya juga nggak terlalu percaya sama hal yang seperti itu, tapi kita menghargai. Di gunung itu kan berbagai macam makhluk, bisa tumbuhan, bisa hewan atau makhluk gaib, ya kita menghargai keberadaan. Seperti kan di gunung sekarang jangan bawa alat musik, mendirikan api unggun. Emang gini, kayak alat musik kan bisa mengganggu hewan yang lain atau mendatangkan hewan, logikanya. Terus kalau api unggun, ketika habis kayu bakar itu kan suka nyari atau ya udahlah kita tebang aja. Nah itu kan jadi merusak lingkungan, tidak disarankan juga gitu kan. Yang membuat aturan itu kan nggak mungkin lulusan SD lah gitu kan. Ilmunya lebih paham tentang daerah tersebut gitu. Jadi yang pertama kita harus mengetahui tentang seputar pengetahuan pendakian. Terus daerah tersebut, daerah yang akan didaki itu seperti apa, kita harus mengetahui. Itu sih yang saya saranin gitu ke pendaki-pendaki yang lain. Intinya mesti tahu dulu, mesti belajar dulu tentang pengetahuannya lah ya, kayak gitu. Nanti seluk beluk atau apa sih, tek bengek lah ya, tek bengek nama nuturkeun cek Sundanya gitu. Kalau kita nggak terlalu paham tentang keilmuan tersebut, peribahasa orang Sunda mah kan sarua ujung nganterkeun nyawa gitu. Jadi pengetahuan tanpa keberanian tidak akan terlaksana. Kalau keberanian gede tapi pengetahuannya minim,
sama dengan nganterkeun nyawa teh ya ngebahayain gitu sih. Banyak ya informasi yang didapat dari Oki sendiri. Iya. Semoga bisa bermanfaat buat saya juga teman-teman semua. Mungkin segitu aja Ki, terima kasih banyak buat infonya. Iya. Mungkin info-info tadi nanti bisa saya praktekkan karena ternyata mungkin saya juga tertarik kayaknya naik gunung. Iya, cobain deh. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih. Oke. Buat Sama-sama. teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Dadah.